Selamat sore semuanya. Salam Merdeka Literasi. Baik, sore hari ini kita masih pada materi ke-8, merupakan materi terakhir modul 8 tentang karya atau artikel ilmiah. Nah, pada artikel ilmiah ini materi pada artikel ilmiah ini merupakan implementasi dari mahasiswa. Mereka akan membuat satu esai tentang sesuatu yang aktual, yaitu mereka akan membuat satu refleksi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa sikon khusus pandemik. Nah, kali ini seorang mahasiswa, Fiorelia, akan mempresentasikan apa yang ia rasakan sepanjang kita melakukan PJJ. Baik, Fiorelia, disilakan, Sang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya, Fiorelia de Freitas, akan mempresentasikan tentang modul 8 dengan tema refleksi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa sikon khusus pandemik. Yang pertama adalah latar belakang. Untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, semua lapisan masyarakat diharuskan menerapkan protokoler pencegahan pandemi virus corona, yaitu COVID-19, dengan menerapkan protokoler yaitu tetap tinggal di rumah atau stay at home, menggunakan masker saat keluar rumah, tetap jaga jarak fisik dan hindari kerumunan atau physical distancing, serta membatasi pertemuan atau social distance dengan jumlah banyak. Sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah atau kampus terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Pembelajaran tatap muka digantikan dengan pembelajaran jarak jauh, baik dengan metode daring, luring, atau kombinasi keduanya. Pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk tetap memberikan pelajaran di ini dan kampus dan mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh ini yang berjalan akibat pandemi COVID-19 dan perjalanannya PJJ mempercepat kesiapan masyarakat Indonesia memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada era revolusi industri 4.0. Sayangnya kondisi melek teknologi PJJ ini pun dibarengi ketidaksiapan warga belajar seperti dosen, mahasiswa, dan orang tua yang berdampak pada tekanan psikologis, kejenuhan, kebosanan, hingga stres. Yang berikut suka duka mengikuti PJJ. Kelebihan dari PJJ sendiri adalah mudah diakses secara online. Waktu untuk review tugas menjadi lebih lama karena tidak ada batasan waktu seperti tatap muka di kelas. Selama masa pandemi ini pun banyak sekali agensi maupun perorangan membagikan e-book secara gratis sehingga siswa dapat mengakses e-book tersebut untuk membaca dan dapat membantu mengerjakan tugas. Untuk mahasiswa pun e-book ini sangat membantu karena mahasiswa dapat mengakses jurnal-jurnal online untuk membantu mereka mengerjakan tugas. Namun, ada juga hambatan-hambatan dari PJJ ini, mulai dari membeli kuota internet, belum lagi jika baterai HP hampir habis karena mati lampu. Penumpukan tugas dan jam istirahat digunakan untuk menyelesaikan semua tugas dan tidak semua dosen aktif dalam perkuliahan online ini. Bahkan, ada beberapa dosen yang masih belum mengetahui kejelasan perkuliahan online atau betapa tenangnya dengan pembelajaran berbasis online tidak berjalan dengan efektif. Yang berikut manfaat PJJ. Yang pertama, pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, kemudian mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran, serta bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan dosen atau pengajar. Manfaat PJJ juga bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama, manfaat bagi pengajar atau dosen.
Melalui kegiatan PJJ, dosen atau pengajar akan lebih mudah melakukan pembaruan materi atau model pengajaran sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Kegiatan ini juga dapat dengan mudah mengontrol kegiatan belajar mahasiswanya. Berikut manfaat bagi mahasiswa. Melalui kegiatan PJJ ini, mahasiswa akan lebih mudah mengakses materi-materi kuliah sebagai bahan belajar yang dapat dilakukan setiap saat dan berulang-ulang. Selain itu, juga dapat berkomunikasi dengan pengajar atau dosen setiap saat. Yang berikut ada pula sisi positif dan negatif dari PJJ. Terdapat nilai positif dan hikmah yang dapat diambil dari perkuliahan online ini, seperti kita belajar menjadi lebih santai kapanpun dan dimanapun dengan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai, dapat berkumpul dengan keluarga, melakukan kegiatan positif seperti membantu orang tua, dan lainnya. Yang penting kita bisa lebih terlindung dari terpaan COVID-19, dan semoga bencana ini segera berakhir. Jangan lupa tinggal di rumah, sayangi keluarga, lindungi mereka, dan selalu memperhatikan kesehatan kita semua. Sedangkan sisi negatifnya adalah banyaknya orang yang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar online membuka sosmed dan bukan untuk membaca materi atau belajar. Banyaknya mahasiswa yang menyalahgunakan sistem belajar online dan menggunakan waktu belajarnya ini dengan hal-hal yang bisa dibilang kurang penting dan itu bisa merugikan dirinya sendiri. Yang berikut solusi dan harapan untuk PJJ. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran daring. Bagi pihak kampus, perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring. Harapannya semoga masa pandemi ini bisa cepat terlalui agar kegiatan pembelajaran bisa kembali terlaksana dengan baik dan para mahasiswa dan dosen bisa kembali merasakan bagaimana serunya pembelajaran tatap muka dan tidak perlu lagi mendapat hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing atau menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, dan orang tua siswa, serta pihak sekolah atau kampus menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Terima kasih. Terima kasih Fiorelia.